Halo semua, kembali dengan kami Tumpal dan Mona di channel Mahobi TM. Kali ini kita mau sharing tentang paprika di kebun kami, sekaligus kita mau panen bareng berbagai jenis paprika. Ikutin terus. Paprika ini berusia 90 hari setelah tanam atau 120 hari setelah semai. Untuk paprikanya sendiri, kami menyemainya dari biji teman-teman dengan menggunakan media rock wool. Setelah biji berhasil berkecambah, berikutnya kami langsung memperkenalkan biji ini dengan cahaya matahari. Untuk perawatannya sendiri, ketika daun paprikanya sudah mulai muncul daun sejatinya, kami memberikan nutrisi tipis-tipis teman-teman. Kami memberikan nutrisi AB mix daun sekitar 500 sampai 800 ppm hingga siap kami pindah tanamkan. Kami perlu menambahkan nutrisi karena masa penyemaian paprika ini tergolong lama teman-teman. Biasanya sekitar 3-4 minggu supaya lebih kuat ketika dipindah tanamkan. Kalau tidak pakai media rock wool juga bisa, seperti menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan pupuk kandang, atau menggunakan media sekam bakar dan juga kokopit. Berikutnya, bibit paprika kami pindah tanamkan di usia 1 bulan atau sekitar 30 hari setelah semai. Kami memindahkannya di polybag yang berisi media campuran, sekam bakar, dan juga kokopit. Untuk asal bibitnya ini opsional ya teman-teman, mau dari buah segar atau dari biji pabrikan itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Semisal teman-teman mau menanam paprika ini hanya untuk hobi berkebun saja, ini boleh banget kok kalau teman-teman mau mencoba menanam dari buah segarnya. Namun kelemahannya, kita tidak tahu teman-teman asal dari buahnya ini, apakah berasal dari tanaman hibridakah, atau dari tanaman GMO, atau dari tanaman non-GMO, karena untuk bibit ini tuh akan berpengaruh pada hasil panen kita nanti teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan biji pabrikan, biasanya tuh spesifikasi benihnya tuh lebih jelas teman-teman. Nah, kenapa di sini kita bercerita soal benih ini? Karena Nah, kenapa di sini kita bercerita mengenai asal benih ini? Karena benih ini tuh dapat berpengaruh pada saat perawatan dan juga hasil panen kita, teman-teman. Misalnya pada daya tahan tanaman kita kepada serangan hama, lalu ukuran buahnya, rasa buahnya, dan lain sebagainya. Pada usia 24 hari setelah tanam atau sekitar 3 minggu, paprika kami sudah mulai berbunga kecil-kecil. Nah, seperti ini teman-teman bunganya. Nah, ini ada lumayan beberapa bunga-bunganya teman-teman. Dan pada usia 40 hari setelah tanam atau sekitar 6 minggu, bunga paprika kami sudah banyak yang bermekaran, bahkan ada yang sudah berhasil menjadi buah. Dan pada akhirnya di usia 90 hari setelah pindah tanam, paprika kami sudah siap untuk dipanen teman-teman. Di sini kami mempunyai beberapa jenis paprika, yaitu Golden Star, Red Star, Purple Star, dan juga Beauty Bell teman-teman. Berbicara mengenai warna paprika, biasanya tuh masih banyak teman-teman yang salah kaprah nih. Kadang ada yang mengira bahwa paprika ketika muda akan berwarna hijau, lalu menjadi kuning, dan setelah matang baru berwarna merah. Nah, padahal untuk yang menentukan warna paprika itu tidak hanya berdasarkan matang atau tidaknya buah itu teman-teman, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor jenisnya. Nah, contohnya di sini, ini saya ada paprika Red Star. Ini ketika dia masih muda, dia berwarna hijau teman-teman. Dan ketika dia sudah mulai matang, dia akan berwarna merah. Jadi dari hijau langsung merah, tanpa melalui warna kuning. Sedangkan untuk yang di sini, ini ada paprika Golden Star. Dia ketika masih muda, dia akan berwarna hijau teman-teman. Dan ketika matang, dia menjadi warna kuning. Nah, ini mau kita tunggu sampai sebagaimanapun, dia tidak akan berwarna merah teman-teman. Karena jenisnya memang paprika kuning seperti ini. Nah, lalu yang di sini, ini adalah Purple Star teman-teman, atau paprika ungu. Tapi kalau kita lihat-lihat, di sini cenderung warnanya merah ya teman-teman. Nah, ini kami juga kurang tahu kenapa, padahal sebelumnya kita juga pernah menanam paprika ungu ini, satu bibit dengan ini. Dia tuh warnanya ungu gelap seperti itu teman-teman, tidak merah seperti ini. Paprika ini kami tanam menggunakan sistem hidroponik drip dengan selang piping dan juga selang drip hidrosol.
Tapi jujur saja teman-teman, si paprika ini awalnya kami siram secara manual. Dengan nutrisi kami larutkan terlebih dahulu di ember, lalu kami guyur ke polybag si paprika ini. Nah, paprika ini juga teman-teman karena kami tanamnya di luar, karena pada saat itu greenhouse kami belum jadi hamanya itu tidak terkontrol dan juga si paprika ini hampir atau nyaris gagal panen teman-teman. Karena kami juga penanganannya agak telat. Nah, si paprika ini merupakan salah satu primadona hama teman-teman dibandingkan dengan tanaman yang lain yang kami tanam juga. Untuk cara mengatasinya, kami menyemprotkan paprika ini menggunakan pestisida nabati atau pestisida organik. Setelah hama-hamanya kami rasa sudah tertangani dengan bagus dan juga sudah berkurang drastis sekali teman-teman, lalu kami pindahkan ke greenhouse dan teman-teman bisa lihat ini kita akhirnya bisa panen paprikanya teman-teman. Makanya di sini kalau teman-teman amati, ini daun-daun tuanya tuh tampak seperti rusak-rusak ya teman-teman. Ini akibat serangan hama sebelumnya. Tapi setelah kita treatment menggunakan pestisida organik atau pestisida nabati dan kita juga rutin memberikan pupuk, ini pertumbuhannya sudah semakin baik teman-teman. Dia sudah mulai tumbuh daun-daun baru dan juga sudah mulai tumbuh bunga-bunga baru lagi. Sebenarnya untuk paprika ini dia tuh bisa dipanen beberapa kali teman-teman. Harusnya kalau dia pertumbuhannya baik dan tidak terserang hama, dia dapat tumbuh lebih tinggi lagi dan akan muncul bunga-bunga baru dan juga buah-buah baru di atasnya. Nah, kalau punya kami ini seperti ini, tapi ini kemungkinan masih bisa diselamatkan dan masih dapat tumbuh buah baru lagi pada pucuk-pucuknya ini, pucuk-pucuk baru yang sudah mulai tumbuh. Untuk nutrisinya, di sini kita memberikan nutrisi ketika awal pindah tanam sekitar 1000 ppm AB mix buah. Lalu ketika paprika ini sudah mulai berbunga dan juga berbuah, kita tingkatkan nutrisinya menjadi 1300 sampai 1500 ppm AB mix buah. Di sini kalau teman-teman mau memberikan AB mix daun terlebih dahulu, ketika dia di awal pindah tanam sampai paprikanya belum mulai berbunga, itu boleh banget teman-teman, supaya pertumbuhan vegetatifnya dapat baik dulu, lebih kokoh dan daunnya rimbun dulu sebelum tanaman kita ini mulai berbuah seperti ini. Untuk paprika ini di awal-awal kami tidak potong pucuk teman-teman karena kami tidak mau terlalu banyak cabang. Karena memang menurut opini kami kalau terlalu banyak cabang dan buahnya juga terlalu banyak, takutnya tidak fokus ke buah-buah tertentu dan buah-buah yang terlalu banyak itu mengakibatkan terlalu kecil-kecil teman-teman. Tapi memang sebenarnya kalau misalnya terlalu banyak cabang dan buah itu tidak masalah juga teman-teman kalau nutrisinya terpenuhin. Pasti nanti buahnya juga akan mengikuti agak lebih besar-besar teman-teman. Sekarang kita mau langsung panen saja yang kuning atau golden star teman-teman. Nah ini dia. Oke, kita masukkan ke keranjang ini. Kita lanjut panen yang ini teman-teman, yang red star. Nah, ini agak kecil ya teman-teman, karena memang dalam satu pohonnya ini ada 3 buah langsung yang tumbuh, jadi nutrisinya tersedot dibagi 3. Nih, berbeda dengan yang golden, karena dia 1 buah saja yang kita pertahankan, jadi dia lebih besar. Ini dia hasil panen paprika kami di kebun kami. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman tertarik nggak buat menanam paprika ini di kebun teman-teman? Intinya berkebun itu harus tetap semangat dan juga pantang menyerah teman-teman. Walau kadang berkebun itu tidak semulus pantat bayi teman-teman. Semoga video kali ini semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk video berkebun lainnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk video berkebun aquaponik, hidroponik, dan organik lainnya. Salam dari kami, Mahobby TM. Bye.